Akhirnya Eyang Subur benar-benar mendatangi Mabes Polri guna meminta perlindungan secara hukum. Permohonan Eyang Subur ini lagi-lagi diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Benarkah ada ketakutan pada Eyang Subur hingga untuk memohon perlindungan bagi dirinya ia limpahkan pada kuasa hukumnya? Lalu apakah ketakutan Eyang Subur ini dipicu kedatangan salah satu petinggi Front Pembela Islam, Habib Selon, kemarin malam? Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang, Eyang ras ketakutan dengan gembar-gembornya bahwa FPI akan nyerang, FPI akan ngebakar, FPI akan ngerebek, FPI akan ini. Kan kita pakai prosedur, didampingin RT, RW, masyarakat nggak masalah. Jadi ketakutan begitu. Oke, siap. Dalam hal ini kita meminta kepada pihak Polri, ya, Pak Timur untuk segera melakukan tindakan setidak-tidaknya melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang ada sekarang. Supaya apa? Supaya tidak lagi adanya fitnah-fitnah yang bertebaran yang selama ini dihembuskan oleh pihak Adi bin Slamet. Sudah diterima oleh staf Kapolri. Ya mudah-mudahan dalam respon dalam waktu yang tidak lama akan kita dipanggil, ya mudah-mudahan kita menunggu prosesnya lebih lanjut seperti apa. Sebelum bertandang ke rumah Eyang Subur, Habib Selon telah melayangkan 2 kali surat yang berisi agar Eyang Subur menghentikan praktik paranormalnya. Tapi entah mengapa, kunjungan petinggi FPI ke rumah Eyang Subur itu tak membawa massa. Kita kirimin surat kepada kepada Eyang Subur. Surat pertama, teguran, peringatan untuk dia hentikan praktek pendukunannya. Silakan dicek ke Eyang Subur, ada itu surat pertama. Nah kemudian kita kirim lagi surat kedua, tanggal 13 Maret. Setelah 13 Maret kita kirim surat kedua, tanggal 15 Maretnya kita tubruk langsung, kita datangi Eyang Subur. Bukan FPI ini datang gerbek, bakar, hantam, hancurin, enggak. Kita pakai surat pertama, kedua, dan kita datangin tabayun. Kalau memang ada, ya kita yang seret. Kita yang seret dan kita yang laporkan ke polisi. Dan kita jebloskan mereka ke dalam penjara. Eyangnya kita jebloskan. Sudah menggunakan FPI yang dalam hal ini kita sudah bertemu dengan Habib Selon dan dinyatakan memang tidak pernah ada yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan penistaan agama dan lain sebagainya. Sudah dibuatkan surat pernyataan. Tidak puas, Adi menggunakan Ormas Banten. Kedatangan Habib Selon itu memang dengan hasil untuk menyelidiki tentang dugaan adanya praktik aliran sesat. Tak hanya itu, di hadapan Habib Selon, Eyang Subur juga berani membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan dirinya. Surat itu dianggap juga sebagai penegasan kalau apa yang dituduhkan padanya tidaklah benar. Pengakuan Eyang Subur ini tidak serta-merta diiyakan oleh Habib Selon. Secara diam-diam, Habib telah memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai kegiatan Eyang Subur dari jauh. Kemudian kita tanya tabayun, apakah benar saudara Eyang Subur membawa aliran sesat? Dia tidak mengakui. Dia bersumpah, demi Allah Bib, saya nggak pakai aliran sesat. Oh sudah. Kedua, apakah benar Anda sebagai Eyang Subur melarang orang untuk sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya? Demi Allah Beb, tidak. Nah surat pernyataan ini ya dibikin bahwa dia tidak mengakui bahwa dia itu tidak melarang orang sholat. Nah tapi kan kita nggak percaya begini aja. Kita taruh orang di daerah seputar situ, kita kontrakin dan kemudian kita pantau. Nah, selama pemantauan kita ini memang tidak ada yang menyimpang dari syariat Islam, ya kita diam aja, mau ngapain kita pusing-pusing. Nah kalau dia menyimpang, kita jebloskan ke penjara. Kita jebloskan ke penjara. Kayak saya bilang, Eyang, ayo tampil Eyang. Jangan takut. Kalau Eyang bawa aliran benar, nggak sesat, akan dibela oleh Allah. Tapi kalau Eyang nggak muncul, Eyang bawa aliran sesat bakal dihancurkan sama Allah. Dalam pertemuannya dengan Habib Selon selama 2 jam, Eyang Subur terlihat gelisah. Dari keterangan Habib Selon diketahui kalau beberapa kali Eyang Subur berganti posisi duduk. Menurut kuasa hukum Eyang Subur, sejak berita tentang dirinya bergulir, Eyang tidak berdaya menanggapi berbagai serangan yang seolah-olah menyatakan kalau dirinya memang bersalah. Ada gelisah, Eyang nggak bisa diam duduk, tar dia bangun. Ini kayak pantatnya kena jarum nih orang, dalam hati saya.
Secara pribadi, Eyang Subur memang merasa terzolimi, merasa bahwasanya apa yang dikatakan Adi itu tidaklah benar, cuma apalah daya gitu loh kan. Semua media sudah beranggapan bahwa Eyang Subur lah yang bersalah. Yang menarik dari pertemuan antara Eyang Subur dengan Habib Salon kemarin itu adalah para wanita yang diduga menjadi istri Eyang Subur juga berhadapan dengan Habib Salon. Termasuk mantan istri Septian Dwi Cahyo yang kini menjadi istri ke-8 Eyang Subur. Namun mengapa Habib Salon meminta Eyang Subur untuk menceraikan 4 orang istrinya? Saya ketemu 8 itu istri. Boros juga Eyang Subur tuh, bininya 8 nih. Waduh. Itu seumur setua itu bininya 8, saya bingung tuh. Ya bingung kenapa? Satu rumah bini 8. Udah gitu saya bilang ini melanggar syariat. Orang bininya 4. Tidak boleh lebih dari 4. Kalau ada lebih 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya itu diceraikan. Istri pertama yang kenalin nih. Ini Habib, saya istri Eyang pertama. Ini Bu Heri namanya, apa Bu Hari nggak tahu ya. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Saya bilang kayak anak ayam. Saya ketemu bininya Sefian ya, namanya Nita apa siapa nggak tahu, lupa ya. Saya tanya, benar nih Mbak sebagai istrinya Sefian, benar Habib? Benar Mbak, saat sedang masih sama Sefian, Mbak direbut sama Eyang Subur. Dia cerita kronologis kejadian. Enggak Bib, saya setelah cerai dari Sefian, kemudian saya jalankan Ida 3 bulan 10 hari, 6 bulan ini kemudian Eyang lamar saya. Begitu. 2006, 2007 dia dilamar. Itu kita minta Eyang untuk ceraikan itu. Itu kalau enggak itu melanggar syariat itu. Ya itu kena tuh, melanggar syariat. Tidak boleh itu dalam agama. Melihat pertemuan antara Eyang Subur dengan Habib Salon seakan menjelaskan jika Eyang Subur lebih memilih pertemuan 4 mata. Walau Eyang Subur telah memohon perlindungan hukum pada pihak berwajib, melalui kuasa hukumnya, Eyang Subur mengaku siap jika sejumlah orang yang mengaku korban Eyang Subur, termasuk Adi Bing Slamet, akan melaporkan Eyang Subur pada kepolisian. Sayang, niat Adi untuk melaporkan mantan panutannya ini ke polisi belum juga terlaksana. Pasca pertemuan Eyang Subur dengan Habib Salon, Adi Bing Slamet justru sulit ditemui. Ia dikabarkan tengah keluar kota bersama keluarganya. Bahkan kepergian Adi yang kabarnya ke daerah Gunung Gede bertujuan untuk menenangkan diri. Memang Adi Bing Slamet sendiri memiliki bukti nyata kalau memang Eyang melakukan tindak pidana, silakan laporkan ke pihak kepolisian. Kita, tim kuasa hukum akan siap menghadapi. Ketika Adi merasa dirugikan, baik itu materi maupun imateri, silakan mau gugat ke pengadilan, kita tunggu. Saya udah bilang kemanapun saya lapor, nggak usah takut masalah lapor. Kemanapun, saya ke Allah saya lapor. Kemanapun saya lapor. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana pagi yang hangat ini, saya Pika Priscilla akan menemani Anda selama 1 jam, tentunya hanya di Was-Was. Kasus perkara yang membawa nama Adi Bing Slamet dengan seorang paranormal bernama Eyang Subur rupanya semakin memanas saja. Eyang Subur yang tak kunjung muncul dan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi memang membawa sebuah tanda tanya besar. Didukung oleh beberapa keterangan dari pihak yang mengaku korban, mengapa kini sejumlah saksi yang dulunya berpihak ke Adi Bing Slamet justru berbalik membela Eyang Subur. Benarkah jika beralihnya kesaksian dari sejumlah korban lantaran adanya sebuah ancaman? Dan apa pula yang membuat Adi Bing Slamet harus segera meninggalkan kediaman di saat kasus perkara ini mulai memanas? Namun pemirsa jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, maka Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.